A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, diperbaiki lagi. Yang penting kalau dia syaya begitu berarti kasrohnya tidak sempurna. Lebih senyum lagi. Lanjut. Berapa menit? Ya. Setengah jam. Kalau lagi saya dulu ulang, saya talkinkan baru teman-teman ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita masuk di huruf ro. Huruf ro kesalahan banyak orang, teman-teman. Kesalahan yang sering kita dengarkan. Mungkin kita sering dengar di masjid-masjid toh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin masih sering kita dengar toh? Iya. Ro-nya menjadi huruf ra, ya kan? Atau jadi misalnya Ar-Rahmanir-Rahim kan? Ya itu kita sering dengar. Dan itu kesalahan fatal yang harus kita ubah. Dan kalian tahu itu bukan huruf ra, tapi huruf ro. Dan perhatikan teman-teman, ro itu bukan ro yang lebay, atau bukan yang ro, bukan yang kayak apa nih? Kayak suara motor yang itu ro itu tidak terlalu begitu nih. Tapi ro kalau yang pernah saya pelajari, bahkan ro-nya itu cuman 2 kali lantak, tahu ya ro? Paham itu? 2 kali tak lantak di dalam lidah, dalam mulut. Ro, supaya kadar tebalnya dapat. Karena perhatikan teman-teman, huruf ro itu tidak main-main teman-teman ketika kita pelajari. Siapa yang tahu hukum-hukum huruf ro di sini? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada? Dengar teman, huruf ro itu teman-teman memiliki 14 hukum. Itu huruf ro memiliki 14 hukum. Dan hukum yang paling pertama, ini semua huruf yang berharokat fathah dibaca tebal. Itu huruf ro. Jadi kalau kita dapat huruf ro yang harokatnya fathah harus dibaca tebal. Nah ini saya katakan tadi, supaya kadar tebalnya dapat. Nah, ro-nya jangan terlalu banyak getaran. Ro, arroh. Oke, paham kan? Paham kan? Saya ulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus selanjutnya huruf jim. Siapa yang jadi teman-teman, huruf jim itu jangan sampai becek. Ja, ada ja. Karena huruf jim itu bukan huruf hamus teman-teman. Hamus itu sifat yang ketika kita mengucapkan hurufnya ada kayak nafas keluar. Jadi jimnya jangan sampai becek. Karena ada biasa kalau dengar gitu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ji. Paham yang saya maksud becek tuh? Tahu. Nah itu. Jangan sampai terdengar suara itu. Tapi coba dengarkan. Ja. Coba 1 2 3. Ja. Lagi. Ja. Nah, itu ada tisu. Membuat tisu. Jadi kalau huruf jim itu teman-teman, kalau kita melafalkan huruf jim, kalau mau tahu huruf jimnya benar atau tidak, pegang tisu, terus bilang jim. Kalau bilang huruf ja baru tisunya goyang masih salah. Coba ambil satu, baru praktekkan kali itu. Ya, masing-masing ambil satu. Satu nih baru. Sekarang balik semua. Ya. Yes. Kalau tisunya goyang, berarti masih sah. Kalau bahaya kau. Angin. Angin Ustaz. Dia langsung ke tarik. Ya. Fokus yang bang. Tidak, bukan dulu begitu dari ini. Kasih dekat dia.
Kasih kayak mau menempel itu. Kalau kan tinja. Kasih dekat begini. Ja. Ya. Murah gue ya. Bukan begitu pegang Nazar. Ja. Nah, Ja. lagi. Ja. Cari nanti tempat-tempat sunyi atau tempat sepi. Nah, belajar begitu. Ja. Itu kalau huruf jim. Jadi perhatikan huruf jim jangan sampai becek. Yang becek. Itu huruf jim. Ya. Ya paham ini? Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, ada lagi kesalahan umum yang sering kita lakukan. Perhatikan. Tidak mau belajar ini. Apa huruf gunnah? Guna. Huruf gunnah ada tahu gunnah? Mim sama Nun. Mim nun. Perhatikan teman-teman. Ketika mim dan nun kita dapati di akhir ayat, terus dia tidak dalam keadaan bertasydid. Kan kalau bertasydid di surah Ar-Rahman itu tahu gitu? Iya. Nah, jadi kalau huruf mim dan nun berada di akhir ayat, terus dia tidak dalam keadaan bertasydid, usahakan jangan ada ditahan. Kalau saya kayak contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada nya, paham itu? Tapi langsung potong. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kapan dia begitu? Ketika ada contoh, fa'atammahun. Nah, baru ada begitunya. Paham ini? Jadi ketika dia tidak bertasydid jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada kan? Tidak. Sering kita dengarkan begitu toh? Ada nya. Jadi kapan dia ada nya itu? Ketika dia bertasydid. Nah, di situ teman-teman baru ada apa dibilang namanya? Nya itu. Nah, terus kesalahan kedua yang sering kita lakukan ketika huruf nun di akhir ayat itu terlalu cepat menutup mulut. Ketika huruf nun di akhir contoh, Maliki Yaumiddin. Sering terjadi toh? Maliki Yaumiddin. Sehingga jatuhnya dia huruf mim di akhir, padahal dia huruf nun. Paham itu? Jadi ketika dia huruf nun, jangan tutup mulutnya. Maliki Yaumiddin. Usahakan jangan ditutup mulutnya. Boleh ditutup tapi lewat pintu ayatnya, jangan pas Maliki Yaumiddin. Nah, dia jatuhnya bukan nun sukun tapi mim sukun. Terus tadi apa tadi saya bilang? Jangan sampai ada ketika dia tidak bertasydid. Kita ulang sama-sama lagi. Saya dulu 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung potong. Rajim. Ulang lagi 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mungkin teman-teman kita hanya bisa selesai tahu saja pagi ini. Oke, paham itu? Atau mau lanjut sampai Malik sampai walad dolin? Tidak ada waktu. Jadi teman-teman, jadi itu tadi sudah Anda tahu itu bahwasanya jim itu tidak becek, jangan syaitan, jangan menutup mulut. Nah, kita pagi ini mendapat banyak ilmu toh. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata selama ini saya baca itu salah. Berarti bisa dirubah supaya saya dapat pahala kan. Nah, terus maksudku Anda praktekkanlah. Anda praktekkan supaya kita sama-sama terus dalam kebaikan. Terus ketika nun di terakhir jangan tutup mulut. Nah, itu ilmu berharga teman-teman, betulan.
karena jatuhnya salah beneran, salah fatal sekali ketika dia nun tapi mim diganti menjadi mim. Nah, terus apa tadi lagi? Sya, huruf ya jangan sampai mantul, jangan sampai ada tawallu. Terus diperhatikan alif dengan ain perbedaannya. Terus ro-nya jangan terlalu lebay yang ra kan. Ro. Seperti ya. Dan sebelum saya tutup, tahu semua huruf istilah kan? Istilah huruf-huruf tebal. Ada berapa huruf tebal? 7. Ada tuh 7. Apa saja? Bukan Ro enggak masuk. Po. Kalau dalam Al-Jazi dia punya singkatan Guz, Sotoku, Khod, supaya gampang diingat. Apa? Guz, Sotoku, Khod. Kayak ini juga baju di toko kan? Baju di toko bantul. Nah, jadi kalau di Mental Al-Jazi dia supaya kita mudah mengingat, dia dibikin dalam bentuk-bentuk nyanyian huruf-hurufnya. Contoh misalnya saya anukan sedikit toh supaya masukku terbayang. Misalnya huruf apa namanya? Huruf bibir kan. Jadi kalau di Mental Al-Jazi itu kita sama nyanyi. Ba fa ma wa dua bibir sosil ujung lidah vosil ujung lidah dapat ujung lidah laron ujung lidah bosya jaya tengah lidah ok pangkal lidah khog ujung tenggorokan ha'a tengah tenggorokan ha'a pangkal tenggorokan. Nah itu supaya mudah diingat. Insya Allah nanti kita untuk selanjutnya seperti itu. Oke baik teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya mau izin kencing. Ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum saya tutup,